kesenjangan literasi manajemen kesehatan finansial di kalangan kaula muda di Indonesia cukup rendah dan juga dan juga masalah jadi momok menakutkan bagi generasi milenial mengenai finansial di masa mudanya dan sebagai bekal untuk masa depannya. Penasaran dengan pembahasan kali ini? Kita akan bertemu lagi dengan aku, Gadiza Agondokawi, di acara FinTalk Financial Talking. Oke guys, nah untuk menjawab semua keresahan-keresahan nih dari kaum milenial mengenai financial management dan juga tentang problem ya yang ada di dunia finansial untuk kaum-kaum muda, kita mengundang satu bidang narasumber istimewa dari Capital Market Community, yaitu Mbak Marisa Ratnosari. Silakan Mbak Marisa. Wah, terima kasih sudah datang Mbak Marisa. Bisa saya saya. Wah, terima kasih ya Kak udah bisa datang di acara Fintalk kita. Dan terima kasih juga sudah berkontribusi ya dan sangat terima kasih karena karena bisa menjadi narasumber dan juga menjawab nih dari pertanyaan dan juga kesulitan nih dari kaum muda tentunya milenial. Nah Kak, eee, bisa nih Kak untuk pengenalan ya Kak, karena kan dari saya juga pada penasaran nih, wah Mbak Retno Marsudi dari Mbak Marisa Retnosari itu bagaimana sih Kak? Pasti banyak penasaran nih. Nah, bisa dilihat dulu, dikenalkan terlebih dahulu background dari Mbak Marisa. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman panitia dan Kak Agam yang udah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri atau berbagi atau belajar bareng ya tentang finansial itu, khususnya kesehatan finansial. Saya sendiri nama lengkapnya Marisa Retnosari dari jurusan akuntansi prodi analis keuangan kelas KU2A. Nah, saya bergabung di Capital Market Community di Staff Investment Competition sendiri Kak, dan juga di PECC gitu. Wah, berarti ini ya Kak ya, sudah sudah 2 organisasi pasti banyak pengalaman nih ya, selama di paling di Semarang tersendiri. Dan tentunya sebagai percontohan ya Kak ya, sebagai percontohan sebagai diri kaum milenial yang di mana tentu pasti dari kalangan kita, wah aku pengen nih jadi Kakak ini. Wah sudah muda, bisa udah paham nih masalah finansial tentunya. Oke, di sini di acara Vinto kali ini ya Kak, kita memiliki beberapa problem atau masalah yang di mana milenial beberapa masih bingung atau malah nggak tahu nih masalah apa sih itu kesehatan finansial Kak. Nah, kalau masalah kesehatan finansial Kak, apa sih yang diketahui terlebih dahulu atau gambaran umum apa sih itu gambaran finansial Kak? Oke. Jadi untuk healthy financial atau kesehatan finansial itu sendiri, itu ketika pendapatan atau pemasukan seseorang itu sama, minimal sama atau lebih besar daripada pengeluarannya. Ketika udah di kondisi itu udah dikatakan udah sehat gitu. Tapi pasti ada lebih jelasnya gimana sih pemasukan itu, pengeluaran yang bagaimana, terus dana-dana yang lain gitu ya Kak. Betul Kak, betul nih. Oh, berarti kalau kalau dari kesehatan finansial itu, berarti kalau dari pendapatan kita dan apa yang kita keluarkan itu balance ya Kak, berarti ya? Iya, betul sekali. Oh, berarti kalau seumpama nih Kak, kalau kalau satu kondisi dari teman-teman nih Kak, dia itu mungkin dari aspek-aspek pendapatan beda-beda ya Kak, karena Iya. ada yang dari pendapatan orang tua, ada pendapatan dari gaji dan lainnya. Nah, kalau dari kalau seumpama Kak, dari gambaran secara pribadi Kak, nah kalau kesehatan finansial dari aspek pribadi itu personal bagaimana sih Kak? Oke, kesehatan finansial pribadi itu sebenarnya pengertiannya sama ya, masih seputar pemasukan dan pengeluaran itu masih balance atau tidak. Nah tadi kakaknya menyebutkan tentang pendapatan dari gaji, pendapatan dari orang tua. Nah sebenarnya gaji dan pendapatan itu sendiri pengertiannya berbeda Kak. Jadi kalau gaji itu pendapatan tetap, benar pendapatan tetap yang secara periodik kita dapatkan. Tapi kalau pendapatan secara umum itu adalah gaji dan pemasukan lain, misalnya punya bisnis, misalnya main investasi ya, udah main investasi atau misal dari masih bergantung orang tua dapat dari orang tua. Nah,
penghasilan itu gabungan dari beberapa itu tadi. Kalau gaji, gaji aja gitu. Berarti kalau gaji itu hal yang pokok, Iya, kalau yang tetap. pendapatnya tuh bisa satu satu banyak-banyak faktor yang Iya, itu iya dari berbagai sumber gitu. kemudian ini Kak, kadang kalau masalahnya ya, aturan-aturan nih Kak tentang kesehatan finansial, yang dimana apalagi dimulai dari kesehatan karena paham nih apa itu finansial itu sendiri. Iya, Nah, kayak gimana sih Kak tentang mungkin dari kaum-kaum milenial kayak kita, dari gimana sih Kak agar kita tuh bisa melek iya. melek finansial tuh bagaimana Mhm. sih Kak? Jadi, kesehatan finansial itu mencakup 3 poin utama menurut saya. Jadi selain ada finansialnya, ada keuangannya, ada juga tentang literasinya. Kita sebagai kaum milenial itu kan kaum berpendidikan, ada literasi finansialnya. Terus ada perilaku finansial dan juga emosi finansial. Nah, masing-masing apa itu? Jadi kalau buat literasi finansial itu sendiri, itu pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan, tentang produk atau jasa keuangan. Jadi kesehatan finansial nggak serta-merta tentang, "Oh, ada uang, oh dikeluarkan uangnya untuk apa?" Tidak hanya seperti itu, Kak. Jadi ada, eee, pemahaman atau pengetahuan tentang keuangan, Kak. Nah, itu kenapa kaitannya sama perilaku finansial tadi, karena begini, ketika kita punya pemahaman tentang finansial, tahu lembaga keuangan itu apa aja, nggak cuman bank, ada koperasi, ada yang namanya Pegadaian dan lain sebagainya itu. Ya, betul betul ya. Heeh. Itu akan mempengaruhi dengan perilaku finansial seseorang, keputusan dia ketika dihadapkan dengan keuangan tuh bagaimana, apakah akan langsung dibelanjakan atau disimpan atau bagaimana, itu jadi saling satu kesatuan, Kak. Nah, dalam mengambil keputusan, manusia pasti tidak jauh dari yang namanya emosi. Jadi emosionalnya, psikologisnya itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau menurut saya, kesehatan finansial itu juga sehat, literasinya, financially literate gitu, eee, ada pengetahuan tentang keuangan, terus dalam mengambil keputusan diterapkan dalam disiplin, bisa emosinya, Kak, begitu. Dalam mengontrol emosi ya Kak, aku mau tanya nih Kak, kalau kadang kan kita kalau di kondisi tentunya bila milenial ya Kak, kalau ada istilah tuh namanya FOMO, Oh iya, ikut-ikutan. iya, Nah, fear of missing maksudnya out. kalau, wah ini aku punya temen ini dia berhasil di investasi mungkin saham atau di apa, aku pengen ikut nih, ah pengen ikut dong, ajarin dong. Tapi dia secara literasi dia masih kurang dan dia lebih lebih mementingkan, oh aku bisa di sini lebih bisa untung banyak gitu, tapi tidak apa ya, lebih ke tidak bisa risk manajemennya kayak gitu, Kak. Iya, Nah, untuk kaum-kaum nih dari teman-teman milenial yang sering FOMO kayak gitu ya. iya. Nah, hal pertama yang harus langkah pertama yang harus mereka lalui itu bagaimana, Kak? Iya, jadi, banyak kan teman-teman di luar sana ketika investasi itu investasi bodong dan lain sebagainya. Betul, Kak, betul. Mungkin ada dari FOMO itu tadi, tapi, dari yang kita tahu sebenarnya orang yang tertipu investasi seperti itu, sudah tahu tujuan investasinya itu untuk apa, tapi literasinya yang kurang, Kak. Jadi literasi finansial itu, teramat penting dalam hal, investasi, dalam hal mengelola keuangan. Tahu dulu ada pengetahuannya jadi bisa dikelola. Kemudian untuk menghindari dari FOMO itu tadi ya, Kak, pastinya, dari pemahaman tiap pribadi sih, Kak. Kalau kita hanya mengandalkan orang lain pasti tujuannya aja udah beda gitu, terus finansial tiap masing-masing individu juga beda gitu. Jadi, mungkin dimulai dari literasi dulu, Kak, menurut saya. Oke, Kak, berarti dari arah literasi ya. Kalau kayak gini, dari terutama dari tadi yang masalah kelembagaan keuangan ya, Kak, tentang Iya, keuangan, literasi bukan keuangan. iya, Dari kelembagaan keuangan apa sih, Kak, yang kadang kan kita sebagai orang milenial atau orang yang awam masalah masalah lembaga-lembaga, kalau selain bank itu ya. iya. Nah, kayak bagaimana kita tuh bisa memilih dan juga menghindari yang namanya investasi bodong kayak tadi, Kak? Yang pasti sekarang itu di, Lembaga Keuangan Republik Indonesia itu ada OJK, Kak. Jadi OJK itu yang mengawasi segala,
kegiatan atau lembaga-lembaga atau, platform tentang keuangan itu. Jadi jika teman-teman di sini mau belajar tentang investasi dan sebagainya, yang pertama kita harus tahu itu platformnya itu aman atau legal atau enggak dulu sih, Kak. Supaya, nanti transaksinya pun itu kan uang kita, itu juga aman, ada jaminannya gitu, Kak. Oh, berarti kalau ya, kalau dari kelembagaan Indonesia aja dari masalah lembaga finansial lah, itu udah diatur dari OJK. Iya, benar. Oh, berarti kita kembali lagi nih Kak, kalau kalau seumpama nih Kak, dia udah mulai belajar nih mengenai kemampuan finansial, manajemen finansial Kak. Nah, ada kayak rule nggak Kak? Kayak rule bagaimana sih kayak biar kita itu lebih efektif atau efisien dalam menjaga kesehatan finansial itu sendiri? Iya, eee, di ini ada yang namanya aturan 50, 30, 20, Kak. Pernah dengar sebelumnya? Wah, ini jujur saja aku belum pernah lihat ini. Pemirsa ada yang pernah lihat nggak? Kayaknya sih sama sih kayak kita. Aku juga nggak tahu nih Kak. Bisa jelasin nggak? Iya, aturan ini, dari seorang politisi di Amerika, Kak. Jadi namanya Elizabeth Warren, itu memperkenalkan tentang aturan 50, 30, 20. Jadi dalam hal kita mengelola keuangan atau pemasukan kita, itu 50%-nya untuk kebutuhan, Kak. Sesuatu yang tetap, yang pokok, yang, harus dipenuhi dan dalam periode tertentu kita harus mengeluarkan itu terus dan terus, Oh. berulang-ulang gitu. Oh, berarti kebutuhan yang kebutuhan Iya, primer yang betul. setiap bulan harus terpenuhi seperti itu ya? Iya, kebutuhan yang primer, tagihan atau mungkin utang jika ada yang atau cicilan gitu ya tiap bulan gitu atau misalnya mahasiswa itu bayar kos atau untuk nugas, untuk kuota dan lain sebagainya. Itu 50% dari pemasukan kita harus kita alokasikan ke sana, Kak. Nah, masuk ke 30-nya, 30%-nya itu baru untuk sesuatu yang kita ingin, untuk lifestyle gitu. Misalnya untuk hiburan, untuk nongkrong, untuk beli sesuatu yang ada di wishlist gitu, oh pengen beli ini nih, nah itu bisa dari 30%-nya. Berarti yang kayak, oh kayak ya, kayak, bisnis-bisnis kita yang ada di Shopee dan lainnya. Iya, "Wah, aku pengen beli semua, no 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 no." nah Dari itu masuk ke 30%-nya ya, iya Kak, dari jangan pendapatan. kebalik tadi ya. Ya. Nah baru sisanya yang 20%-nya itu kita bisa praktek untuk saving, investasi, untuk dana darurat misalnya. Nah dana darurat sendiri itu juga saving sih Kak menurut saya karena itu untuk eee, biaya tidak terduga di jangka pendek, misalnya sakit atau, eee, ada perbaikan kendaraan atau apa bangunan dan lain sebagainya. Betul betul betul. Oh, berarti dari aturan 50, 30, 20 itu seperti nganu ya, Kak, satu langkah awal kita agar bisa memanajemen keuangan kita sendiri, itu ya, Kak? Iya, Nah, kalau kayak kan itu dari 50 kebutuhan primer, 30 hitungan untuk lifestyle, 20 untuk iya, investasi. iya, Nah, Kak, kalau kita lihat dari Kak, dari kaum milenial, terutama kaum-kaum muda yang masih ya dalam kutip masih glamor apa masih mementingkan lebih ke kebutuhannya yang mungkin dari baju dan yang lainnya. iya, Kadang itu gi- kadang itu mengambil sisi apa mengambil satu itu Kak, satu persentase dari yang oh, primer. iya, Kayak primer dipindahkan ke yang harusnya untuk lifestyle kayak gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu Kak, kemudian dan dia kayak udah, wah aku ini kebutuhanku kayak gini ya cukup, tapi kalau masalah lifestyle nggak harus tercukupi. Nah, kayak gitu Kak. Itu termasuk sehat atau agak gimana gitu Kak, masalah kayak gitu? iya balik ke pengertian awal tadi yang penting dari pemasukan itu bisa nge-cover yang pengeluaran, Kak. Kalau misal, lifestyle-nya itu dirasa suatu kebutuhan, catatannya itu yang penting misal punya cicilan, misal punya tanggungan bayar kos misalnya, itu sudah terpenuhi dan masih ada, kelebihan uang untuk lifestyle, itu menurut saya masih bisa dialokasikan ke sana sih, Kak, untuk memenuhi tadi yang Kakak sebutkan kayak mau masih, lifestyle atau gaya hidup gitu ya, Kak. Jadi catatannya yang penting kewajiban itu, eee, apa ya, yang tadi tiap bulannya harus kita bayar cicilan atau untuk beli makanan, bayar
tempat tinggal dan lain sebagainya itu sudah terpenuhi dan, bisa untuk gaya hidup, itu menurut saya nggak apa-apa sih, Kak. Karena pengertian dari kesehatan finansial tadi, yang penting pemasukan itu bisa nge-cover yang wajib-wajibnya, pengeluaran yang wajib. Berarti kembali lagi, berarti kalau sehat sehat finansial walaupun dalam kondisi yang tadi, itu ya Kak, selagi dia masih bisa meng-cover seluruh pengeluarannya dia, berarti itu masih balance, tidak ada Iya gangguan seperti itu ya Kak? iya Oke. Kemu Kemudian ini Kak, mengenai tadi aturan 50, 30, 20. Kalau masalah 20% itu kan masalah menabung dan juga investasi. iya Nah, aku ingin tanya nih Kak, dari kaum-kaum milenial yang di mana dia untuk menginvestasikan uangnya, dia itu lebih kayak, "Ah, aku 1 bulan ini aja buat makan sama kebutuhan 1 bulan aja, boro-boro buat nabung." Kayak iya. seperti itu, Kak. Bagaimana sih, Kak, biar tips mungkin cara menabung bukan cara nabung, bukan tips ya, Kak, tapi seperti bagaimana sih kita untuk mengelola walaupun kita pendapatannya itu sudah pas, tapi tetap kita punya kesempatan nih buat menabung. Oh gitu. Iya, untuk menabung sendiri itu tujuannya dulu, Kak, untuk apa dulu? Misalnya hanya untuk dana darurat, misalnya untuk uang jaga-jaga, itu bisa disisihkan tadi setelah segala yang wajib-wajib itu udah aman, nah itu bisa untuk menabung. Nah, kalau untuk investasi sendiri itu sekarang kan mudah banget, Kak, ada berbagai macam platformnya. Dan investasi tuh nggak harus uangnya yang gede, Kak, yang kayak dibayangin di lingkup perusahaan yang harus gede-gede itu enggak, karena 10.000 aja bisa, Kak. Jadi kalau emang mau belajar ya bisa dimulai dari yang kecil dulu sih, Kak. Berarti kembali lagi ke masalah kemauan ya, Kak, berarti ya? Iya betul. Masalah kemauan. Nah, kalau kalau aku mau flashback sedikit ya, Kak, ya, mau flashback taruh diriku ya. Kalau buat pertama kali caraku menabung, itu yang bener yang ke Kak Marisa, yaitu kita tujuannya mau apa, kayak gitu. Iya. Kalau dulu saya pas waktu SMP atau SMK dulu, saya tuh satu ingin menabung karena contohnya mau membeli motor, Oh iya. mau beli apa. Dan saya menyisihkan uang itu kayak, "Wes ini aku udah segini, wes tak betah-betahin," gitu, Kak. Aku Mhm. betahin, aku simpen, nggak tak apa-apain kayak gitu. Jadi kan kalau secara umum, wah berarti secara nggak langsung aku kayak men-trigger diriku sendiri, Iya men-trigger betul. sendiri untuk aku saving money-ku sendiri kayak gitu ya, Kak, ya. Oh, berarti kalau gitu lebih ke emosi nggak sih, Kak, ya? Iya bener. Emosi ya, Kak, Iya ya? kaitannya sama emosi tadi, sama perilaku, keputusan dia ketika dihadapkan sama uang itu gimana, gitu, Kak. Oh. Wah wah, ini buat pembahasannya luar biasa banget ya. Dari tentang kesehatan finansial, kemudian dari keresahan-keresahan, kemudian dari tips-tips nih, aturan-aturan dari 50, 30, 20. Tentu dari teman-teman kita semua di sini, wah baru dengar, "Oh apa itu 50, 30, 20 ya?" Iya. Wah, berarti mungkin dari teman-teman sekarang udah bisa nih mengetahui, wah gambaran-gambaran awal mengenai apa sih itu kesehatan finansial. Oke, Kak. Oh, untuk yang selanjutnya nih, Kak, kita akan lihat sejenak, kita akan lanjut selanjutnya mengenai tentang manajemen healthy finance. Oke, buat teman-teman semuanya tetap stay tune di acara Fintalk, Financial Talking dari teman-teman semuanya. Sobat Serius. Oke, teman-teman semua, kembali lagi nih dengan di acara Fintalk, Financial Talking bersama Mbak Marisa Retnosari. Oke, untuk selanjutnya nih, dari pembahasan mengenai kebebasan finansial dan juga manajemen finansial, tentang bagaimana sih tentang memanajemen kesehatan finansial, Kak. Bisa dijelaskan sih, Kak, bagaimana cara kita memanajemen nih dari kesehatan finansial itu sendiri? Untuk memanajemen berarti kesehatan finansial itu menurut saya adalah sesuatu yang dicapai. Karena kenapa? Karena tidak semua orang itu finansialnya sehat. Setuju ya? Setuju, Kak, setuju. Maka dari itu kita perlu memanajemen atau mengelola supaya kesehatan finansial kita itu bisa dicapai. Nah, ada beberapa langkahnya nih. Yang pertama itu kaitannya dengan pemasukan atau aset atau kekayaan yang kita miliki.
Jadi di sini kalau kita ngomongin aset atau kekayaan itu tidak melulu soal keuangan. Jadi bisa tentang bangunan, kendaraan, terus Oh, lebih ke properti ya, Kak, ya? iya, bisa juga dengan tabungan atau yang berinvestasi itu punya saham dan reksadana dan lain sebagainya. Itu semua masuk ke topik pertama kita tadi, penghasilan tadi, Oh, ya juga penghasilannya, gaji Kak, ya. oke. Jadi pertama kita breakdown apa aja yang termasuk pemasukan, penghasilan. Kemudian perencanaan tentang daftar utang atau kewajiban-kewajiban kita, Kak. Jadi karena kesehatan finansial itu kaitannya dengan pemasukan dan pengeluarannya supaya balance ya minimal, itu kita juga perlu cari tahu, kita breakdown juga apa aja yang jadi eh, kewajiban-kewajiban kita gitu, kewajiban pokok, keperluan-keperluan yang dasar yang tiap bulannya gitu, tagihannya atau gampangannya itu apa saja yang bisa mengurangi pemasukan tadi. Jadi ini masih financial yang basic gitu, pemahaman yang dasar mengenai pemasukan kita dan juga pengeluaran kita. Nah, jika masih ada kelebihannya nih dari pengeluaran tadi, kita bisa alokasikan untuk dana darurat, Kak. Ini kita mulai masuk ke dana darurat itu untuk segala sesuatu yang tidak terduga. Contohnya apa aja nih, Kak, menurut Kak Agam sendiri? Kalau dari aku sendiri, Kak, dana darurat itu seperti, dana yang kita dibutuhkan dalam kondisi yang mendesak. Iya betul. Jadinya kayak entah, kondisi sakit, kecelakaan, kemudian mohon maaf ada bencana, Iya, krisis apa, krisis keuangan mungkin ya, Kak, ya? Itu masuk ya, Kak, masuk ya masuk dari masuk. dana darurat ya, Kak, ya? Iya. Seperti di situasi pandemi yang banyak menimpa teman-teman pekerja itu, PHK contohnya, itu juga memanfaatkannya dana darurat, Kak. Karena seketika pendapatannya tuh gak ada gitu, karena kena PHK tadi. Nah, dana darurat juga sifatnya itu fleksibel untuk sakit misalnya, untuk perbaikan, untuk musibah dan lain sebagainya misalnya, dan sifatnya itu liquid. Nah, liquid itu kalau kita di lingkup ekonomi, liquid ini mudah dananya itu mudah dicairkan, mudah ditunaikan untuk keperluan yang tadi, keperluan-keperluan jangka pendek tadi, Kak. Oh, berarti kayak kalau dari keperluan keuangan itu untuk dana darurat itu digunakan dengan keuangan yang atau kalian dana yang liquid. Nah, dana yang liquid itu seperti apa sih, Kak? Dana yang liquid itu dana yang mudah dicairkan. Maksudnya dicairkan itu ketika kita butuh uang itu bisa langsung kita pakai. Jadi secara tunai bisa kita pakai begitu. Oh, berarti kayak contohnya kayak simpanan bank, kemudian emas dan lainnya itu termasuk liquid berarti, Kak? Karena cepat dijual apa gimana, Kak? Bisa sih, Kak, tapi kalau emas sendiri itu biasanya harus kita jual dulu. Nah, sedangkan liquid itu ada langsung gitu, Oh, bisa berarti kita pakai. yang bisa langsung kita gunakan seperti Iya, itu? betul. Oh, baik 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 baik, bisa bisa. Kalau dari masalah pemasukan, pengeluaran dan juga dana darurat tadi, kayak dari aspek-aspek itu yang harus dipertimbangkan atau check up-nya, itu seperti apa sih, Kak? Harus biar tuh, "Oh ini bagus ini oh ini buruk, ini tidak sehat, ini sehat," seperti itu, Kak. Untuk jelasnya antara sehat dan tidak sehat itu ya dari tadi, Kak, pemasukan dan pengeluarannya gitu. Pemasukan kita seberapa dan pengeluaran yang harus kita keluarkan dari pemasukan itu berapa gitu. Nah, dikatakan sehat ketika minimal tuh balance itu. Udah pemasukan terus udah buat pengeluaran tuh udah selesai gak ada. Tapi itu juga belum safety finansialnya, Kak, karena tidak ada dana darurat tadi gitu. Untuk yang mendesak apakah kita harus menggunakan uang yang seharusnya untuk bayar utang, kan malah nanti makin gawat ya, Kak. Oh, iya iya, berarti ya. Oh, kayak nanti malah, oh nanti kalau yang kebutuhan darurat kayak gitu, kalau dibuat untuk kita masukkan ke bagian pengeluaran nanti malah membengkak gitu, Kak, ya? Iya, betul banget. Oh, malah mengganggu pada kebutuhan-kebutuhan primer yang seharusnya malah harus terpenuhi terlebih dahulu. Iya, betul banget. Oh, terus, Kak, mengenai di manajemen kesehatan finansial, Kak, tentang yaitu namanya financial vitamin, Kak. Nah, financial vitamin, Kak, bisa dijelaskan nih sih, Kak? Kan
kadang kalau vitamin kan cuman masa suplemen makanan ya, Kak. Iya, Dari teman-teman, kesehatan. "Wah, apa itu finansial vitamin ya, Kak?" Bisa jelaskan Kak mengenai itu? Iya, karena tadi ini kaitannya dengan healthy financial tentang kesehatan keuangan, kita perlu juga untuk menjaga supaya finansial kita itu tetap sehat gitu. Jadi lebih ke mempertahankan atau maintenance kesehatan finansial itu, Kak. Jadi yang pertama itu untuk financial vitamin yang vitamin A itu adalah dengan analisa pengeluaran. Kenapa ini jadi poin awal gitu perlu kita ketahui karena supaya kita tuh bisa sadar mana yang pengeluaran wajib, mana yang merupakan pengeluaran keinginan tadi lifestyle atau mana yang pengeluaran untuk kebutuhan yang mendesak tadi gitu. Nah, untuk finansial vitamin yang B yang kedua itu adalah dengan buat rincian kebutuhan. Kita tadi kan udah cari tahu nih pengeluaran ini tuh kategorinya apa. Nah, yang kebutuhan itu jadi prioritas, Kak, maksudnya. Kemudian untuk finansial vitamin yang C nih, kita cek pengeluaran itu apakah udah sesuai dengan rencana kita. Jadi antara perencanaan kita menganggarkan keuangan itu tadi, apakah udah sesuai sih sama yang kenyataannya kita habiskan uang itu untuk apa gitu. Dan yang terakhir itu finansial vitamin yang D, yaitu dengan disiplin. Ketika udah di tahap disiplin nih, tadi perencanaannya udah sesuai, bisa mulai melangkah ke menabung atau investasi begitu. Berarti dari finansial vitamin ya, Kak? Vitamin, finansial vitamin. Nah, dari vitamin itu dari A sampai D itu berarti seperti step Iya betul. step mengarah ke kayak kebebasan finansial seperti itu ya, Kak, ya? Oh, berarti kalau dari A nih, analisa pengeluaran. Kalau kalau kadang kan kalau dari kita ya, Kak, dari milenial itu analisa pengeluaran tuh bagaimana sih, Kak, biar mudah? Apa bagi mudah kayak, "Wah, aku ini kalau buat nyatet-nyatet itu males. Kalau buat apa, kalau buat catat kalau langsung kayak dikelompokin tuh males," kayak gitu, Kak. Kayak cara mudah, Kak, biar biar mereka tuh kayak, "Oh oh aku ini, oh saat ini aku udah pakai ini aja," tapi biar mereka nggak ribet. Itu bagaimana, Kak? Ada nggak ada tips nggak buat dari milenial itu sendiri? Menurut saya masih seputar mengalokasikan itu ya, Kak. Jadi pengeluarannya tadi menurut saya bukan harus mencatat yang seperti pembukuan akuntansi itu nggak harus sih, Kak. Misalnya hanya seputar pengeluaran untuk makan kira-kira segini, pengeluaran untuk bayar kos kira-kira segini dan lain sebagainya, pengeluaran-pengeluaran tadi. Nah, dengan pemasukan yang kita punya itu cocok atau enggak gitu. Jadi menurut saya nggak harus yang ribet-ribet, setidaknya analisa pengeluaran itu kita cari tahu aja sih pengeluarannya apa aja, cari taunya nggak cuman pengeluaranku biasanya untuk beli ini, tapi juga kita catat supaya eee, apa yang kita keluarkan itu tetap sama gitu, Kak, nggak malah membengkak tiap bulan nanti segini, nanti bulan yang lainnya beda lagi gitu. Oh, jadinya biar kita tahu ya, Kak, oh, aku ini bulan ini segini, habis segini, kemana aja. Kadang kan terutama kan kalau dari aku sendiri ya, Kak, ya, kalau padahal kalau pengeluaran itu kan aku sejarang tak catat ya, Kak. Iya Jadinya kayak tiba-tiba, "Loh, kok uangku gak dari segini? iya, Terus ngapain aja?" gitu ya. Ngapain bener. aja uangku ya kita pakai gitu. Jadinya kayak lagi bingung kayak, "Wah, ini kalau kayak gini susah ini kalau kalau cuman kayak gitu terus." Tapi juga bingung, aslinya aku kebutuhan apa sih yang aku sampai sebesar itu, sampai aku tuh nggak sadar kalau uangku kayak di rekening tuh hilang, habis cepet habisnya kayak gitu, Kak, ya. Berarti memang analisa pengeluaran ini sangat penting ya dari awal Iya memanajemen kesehatan iya, keuangan ya, Kak. mencari tahu pengeluarannya gitu. Mmm, terus yang itu, Kak, yang tentang disiplin dan investasi. Kadang kan kalau masalah investasi itu ada 2 ya, Kak, ada yang investasi jangka pendek sama investasi jangka panjang. Bisa mungkin dari teman-teman tuh, oh kalau menabung saving money, tadi ada cara-caranya, Kak, ya. Kemudian kalau masalah investasi, Kak, produk-produk investasi apa sih, Kak, yang cocok atau yang kemungkinan menjadi yang digemari nih bagi kaum-kaum milenial terutama kayak gitu? Iya tadi Kakaknya kan nyebutin jangka pendek, jangka panjang, sebenarnya ada jangka menengah juga, Kak. Jangka menengah juga, Kak? Iya ada. Oh, Jadi untuk jangka pendek itu sekitar 1 sampai 3 tahun misalnya untuk apa ya, untuk biaya untuk kebutuhan sekolah sih misalnya kalau mahasiswa masih seputar untuk tugas dan sebagainya gitu.
Untuk jangka menengah itu bisa yang lebih lanjut untuk melanjutkan, studi lanjut misal S2 begitu. Nah untuk jangka panjang itu contohnya yang untuk pensiun gitu, untuk masa pensiun karena jangka waktunya itu lebih dari 5 tahun. Nah untuk produk investasi sendiri, kalau, tabungan tadi itu kan saving money, kalau investasi itu growing money, Kak, jadi menumbuhkan uang. Pernah denger nggak, istilah begitu? Oh iya, oh iya. Kalau oh iya growing, karena kan kalau dari investasi itu kita seperti itu ya Kak, menam menternakkan uang, Iya betul bener banget, nih Kak ya ya? uangnya tumbuh gitu. Tumbuh gitu ya, terus tumbuh tumbuh tumbuh. Kayak tadi aku agak kaget ya Kak, jangka pendek 1 sampai 3 tahun. Kaget ya, Eee, aku kaget gitu, karena kan kayak gini, wah dari konsepnya milenial, nabung-nabung ya 1 sampai 3 tahun itu lama banget itu. iya. Kadang, wah ini 1 bulan aja kayaknya udah 1 bulan udah pengennya dapat hasil, pengen dapat hasil lebih cepet gitu Kak ya. Kalau kalau Masnya tadi tentang, investasi jangka pendek 1 sampai 3 tahun, kemudian masa yang menengah, mungkin tidak lanjut, kira-kira Iya 3 sampai 4 tahun ya Kak ya, iya yang masa tuanya bisa lebih dari 5 tahun ke depan. iya bener. Kemudian Kak, kayak prospek investasi yang bagus atau yang untuk jangka panjang yang bisa grow, apa bisa nge-grow itu apa aja sih Kak? Kayak investasi apa sih? Berarti, lebih ke instrumennya ya, Kak, Iya, mau lebih ke instrumennya. berinvestasi di mana gitu. Ya karena, kita kan ada macam-macam ya, Kak, kalau boleh, saya sharing itu ada yang saham gitu. Saham itu macam-macam juga, Kak, bisa jangka pendek, jangka panjang dan lain sebagainya. Kenapa, jadi di-plotting-plotting gitu, karena di saham sendiri pendapatannya itu ada yang namanya dividen, Kak. Jadi semakin lama kita punya saham itu, kita hold lah istilahnya, itu makin banyak yang kita dapat gitu. Nah, untuk instrumen investasi semuanya itu ada resikonya, Kak. Tapi resiko itu juga sejalan sama return yang kita dapatkan gitu. Kalau kita takut dengan resiko kerugian gitu misalnya, kita bisa cari yang resikonya dikit tapi ya returnnya jangan ngarep yang banyak-banyak gitu. Makin tinggi resikonya ya makin banyak returnnya Berarti gitu, Kak. high risk high return gitu Iya ya? bener banget. Kalau untuk saham sendiri itu sebenarnya itu kategori yang yang cukup kompleks, Kak. Karena saham itu harga saham itu kan bener-bener sesuai yang ada di pasar, Kak. Kita beli sekian, terus harganya dia naik-naik atau turun-turun, itu kita nggak bisa kontrol. Kalau reksadana itu ada, Kak, misalnya kita butuh untuk 3 tahun, terus mau, dalam periode per bulan mau berapa, mau resiko yang seberapa, itu bisa kita cari yang sesuai sama kita. Nah, kalau saham itu enggak, jadi memang sesuai harga di pasaran aja. Kalau makin, harganya turun ya kita makin rugi itu tadi, Kak, gitu. Sepertinya berarti kalau saham itu kayak tadi ya berarti ya high risk high return. Bener. Dan kalau masalah dividen nih Kak, kalau kadang kan kalau dividen itu kan yang saya tahu ya Kak, Iya itu dibagikan setiap 1 tahun 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali 1 tahun 1 kali atau 2 kali dalam setahun, iya. kayak gitu Kak. Kalau, kalau itu Kak, kalau masalah investasi dividen dan lain-lainnya, kalau yang memiliki atau yang cocok itu kayak harus disesuaikan dengan apa sih Kak? Kayak mungkin saham, aku milih saham, apa kayak aku nih cocoknya pakai apa sih? Mungkin orangnya beda ya Kak, karena perspektif orang-orang beda-beda. Mungkin karena aku nggak mau aku sih santai aja mungkin, yang penting buat dana aku pensiun, mungkin yang jangka panjang, yang jangka banget mungkin sampai 10 tahun, 20 tahun. Iya Nah mungkin ada yang berinvestasi tapi lebih ke trading, atau mungkin malah jadi investasi tapi malah jadi penghasilan bulanan. iya Terus ada yang juga kayak kalau investasi itu cuman untuk kebutuhan, artinya mungkin dalam aku 3 sampai 5 tahun saja. Jadinya kalau masa kebutuhan dari teman-teman dan juga dari aku sendiri bagaimana Kak? Kayak pola harus milih ini, gue kayak gimana, harus memilih yang jangka panjang tuh enaknya apa Kak? iya, jadi investasi sama yang tadi disebutkan trading itu beda sebenarnya. Beda ya berarti Kak? Iya beda, bukan investasi trading itu beda. Jadi investasi itu kita beli sahamnya, terus kita gak usah kita pedulikan harga tuh naik atau turun, tapi tadi sesuai tujuannya, jangka panjang, jangka menengah atau kalau jangka pendek itu tadi. Nah, dividen sendiri itu juga gak setiap perusahaan tuh ngasih, Kak. Jadi
kebijakan masing-masing perusahaannya. Nah, kalau dividen itu kan tetap kita dapatnya. Nah, kalau trading, trading itu bisa bulanan, bisa harian, bahkan menit itu ada loh, Kak. Ada 2 menit, Kak? Ada. Jadi kita Oh, beli di harga sekian, terus kita jual beberapa menit kemudian ketika udah naik, itu dapat untung. Namanya kalau di istilahnya ekonomi itu namanya capital gain, Kak. Tuh, jadi sama kayak instrumen emas lah, kita beli harganya sekian, terus nanti naik, kita dapat untung. Nah, gitu. Jadi keuntungannya dalam jangka waktu pendek itu. Nah, terus buat milihnya mau investasi di mana dan lain sebagainya, itu ada biasanya yang berdasarkan lihat dividennya. Oh, perusahaan ini rajin nih ngasih dividen, biar ada pemasukan nih gitu bisa. Atau dari produknya. Contohnya produk Unilever itu kan banyak banget Kak, ada iya. odol, Oh, iya sampo. iya. Biasanya orang itu berinvestasi karena tahu produknya gitu. Tapi kalau orang yang emang dari bidang ekonomi kita diajari nih cara menilai atau memilih itu bisa dari laporan keuangan atau dari grafik saham itu tadi. Oh Kalau orang-orang main saham gitu. oh, kalau dari tadi, Kak, laporan keuangan, kondisi kesehatan suatu perusahaan, itu lebihnya ke arah fundamental, kebetulan nggak Iya, ya, Kak, ya? bener banget. Fundamental, Iya, apa fundamentalnya. ya namanya, fundamental analisis, Iya, analisis sama kalau fundamental. yang tadi grafik berarti technical analysis ya, Iya, Kak? benar banget. Nah, kalau dari masalah investasi kemudian cara milenial untuk memilih jenis investasinya, Kak. Suatu perusahaan yang dimana dia itu sehat secara finansial, itu ada mungkin ada atau Kak, mungkin ada faktor-faktor yang harus harus dipertimbangkan itu apa aja, Kak? Dari analisis fundamental itu tadi Kak, jadi ada rasio-rasionya untuk menilai cara perusahaan itu dapat untung itu gimana, cara dia memanfaatkan modalnya itu bagaimana. Nah, itu bisa. Tapi kalau mereka yang bukan dari bidang ekonomi pasti bingung atau bisa aja salah menghitung rasio tadi. Biasanya di platform investasi itu udah ada rekapannya, ringkasannya, tinggal kita lihat, oh berarti kalau yang makin tinggi itu baik atau enggak, atau malah yang makin turun tuh lebih baik. Contohnya dalam hal utang gitu, kalau dia pendanaannya cuma dari utang ya berarti kurang baik gitu. Harusnya dari asetnya gitu dikembangkan atau modalnya gitu. Tapi perlu dibedakan juga untuk produk perbankan gitu Kak. Jadi kalau bank itu kalau utangnya makin banyak itu malah makin bagus Kak. Perusahaan Jadi kan perusahaan ada yang perusahaan bidang keuangan gitu seperti bank, atau di bidang tadi kayak produk konsumsi yang Unilever itu beda Kak. Jadi kalau kita mau berinvestasi di perusahaan keuangan, contohnya bank ya, bank BCA misalnya, jadi makin banyak utangnya itu malah makin bagus. Karena sumbernya kan dari nasabah, Kak. Jadi nasabah ngasih utang gitu. berarti berarti aku agak bingung nih. Oh, Hmm. malah kalau perusahaan makin banyak ada perusahaan yang makin Itu utang untuk yang makin produk untung. keuangan Oh, kayak produk bank. keuangan, Iya. bank, perbankan kayak itu. Karena dari konsumennya dia itu saving money ke banknya, Iya. jadi banknya punya uang kayak Iya, gitu. uang utang gitu. Uang hutang seperti itu ya. Oh, oh, oke oke oke. Kayak itu Kak, aku ada beberapa aku ada beberapa itu Kak, ada pertanyaan Kak mengenai tentang ini tentang investasi dan juga menabung, tentang in, investasi tapi apa ya bahasanya tuh kayak joki ya. Kan ada nih Kak, joki Iya. kayak aku kayak nanti tiba kayak bagi hasil. Mhm. Mungkin entah kan ya gini dulu lah, masalah mungkin bukan di luar masalah konteks investasi ya, Kak. Yang aku tahu contohnya ada kalau masalah trading ada forex dan lain-lainnya, ada kripto dan mungkin ada saham, ada obligasi dan lain-lainnya. Kalau kita itu kalau kita itu kayak menyerahkan, "Ah, aku ngapain sih harus belajar-belajar, fundamental dan lainnya, tak serahin ke orang aja, apa diurus," kayak gitu. Kayak gitu, itu cara cara dari untuk sudut Mbaknya ya, sudut pandangnya, itu bagus apa nggak bagus, apa nanti malah seharusnya mungkin dia bisa belajar sendiri apa bagaimana? Karena kan kalau menurutku ya, kalau dari kita joki investasi atau forex apa dari keuangan orang lain itu bagi hasil kayak gitu, jadinya kayak kita malah menjadi
kita dapat uang tapi kita jadi nggak tahu loh mekanismenya gimana gitu. Itu Oke, gimana? paham paham. Mungkin kalau joki yang dimaksud itu produknya reksadana itu malah bagus Kak, karena di reksadana yang mengelola bukan kita sendiri. Oh, Ada namanya manajer investasi Kak. Ya kita manajer investasi ya? milihnya manajer investasinya yang mengelola itu, mau saham sama obligasi sama surat utang negara. Jadi itu yang mengelola mereka itu. Ada orang yang profesinya sebagai manajer investasi. Mungkin itu untuk yang datang dari bukan latar belakang ekonomi gitu. Tapi kalau menurut sudut pandang saya sendiri ya, misalnya kita ingin berinvestasi atau main saham dan lain sebagainya, tapi pakai orang lain gitu untuk mendapatkan Oh, keuntungannya, iya iya iya. itu sebenarnya tergantung dengan situasi dan juga kebutuhannya. Kalau memang seperti saya sendiri kan emang dari bidang ekonomi gitu, adalah bisa dibilang itu praktek dari ilmu yang saya dapat, Mmm, ya pasti lebih baik saya bisa mengaplikasikannya sendiri gitu. Tapi kalau misal dari kakak-kakak di sini yang bukan dari bidang ekonomi atau akuntansi, oh iya itu iya. tidak apa-apa, atau emang mau yang terpercayanya dari pakai produk yang ada manajer investasinya begitu. Oh, berarti kayak kalau masalah joki itu nggak masalah, selagi memang dapat kayak itu lebih yang manajernya dapat dipercaya gitu ya, Kak, ya? Iya. Mmm, oke, Kak, kayak ini pembahasan kali ini anu banget ya, berat banget ya. Yang coba dari investasi, ada fundamental, teknikal, kemudian dari manajemen finansial, riset finansial. Mungkin dari teman-teman ini kayak, wah ini saya butuh waktu sejenak ini buat mencerna dan lain-lainnya ya Kak ya. Dan butuh dari mungkin dari Mbak Marisa juga mungkin butuh istirahat juga. Oke, mungkin setelah satu ini Kak, kita akan masuk ke sesi segmen Q&A. Mungkin untuk setelah ini kita akan break sebentar. Oke, buat teman-teman semuanya tetap stay tune di acara Fintalk, Financial Talking dari teman-teman semuanya. Sobat Serius. Oke teman-teman semua, kita kembali lagi ya di acara Fintalk, Financial Talking bersama Mbak Marisa Retnosari. Oke, tadi kita udah membahas nih Kak mengenai manajemen investor finansial, kemudian cara menabung, kemudian dan juga tentang apa tadi finansial vitamin dan Iya. juga check up. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai finansial kategori, Kak. Nah, finansial kategori itu seperti apa sih, Kak? Itu kalau 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 aku mau tahu ya, Kak. Oh, finansial kategori mungkin dari ada level-levelnya atau nanti baik bagi mungkin dampak-dampak atau kategori yang nanti terjadi gitu ke lingkungan kita masing-masing. Bisa jelasin, Kak? Iya, bener banget kalau di healthy financial itu ada tahapannya atau levelnya, mulai dari level 0 sampai level 6 atau biasanya orang nyebutnya tuh financial freedom. Jadi buat di level 0 sendiri itu which is kesehatannya belum sehat nih finansialnya gitu. Belum dikatakan keuangannya tuh sehat karena di tahap ini atau di level ini itu pengeluarannya tuh justru lebih besar dari apa yang masuk Kak. Gitu. Nah, masuk ke level selanjutnya, level yang pertama itu ketika udah sama. Jadi pemasukan sama pengeluarannya gitu. Itu udah mulai dikatakan sehat, tapi masih rentan gitu. Rentan buat nggak sehat lagi atau keuangannya jadi memburuk malahan. Terus level yang kedua itu ketika dari pemasukan itu sama untuk pengeluaran dan dana darurat. Sebenarnya itu udah aman, tapi karena kita akan bahas tentang level-levelnya, jadi masuk ke level selanjutnya itu ketika pemasukan dan juga untuk investasi, di mana di sini investasi itu pendapatan dari investasi itu sama dengan pengeluarannya. Di sini mulai bingung nggak Kak? Tadi dari itu ya, Kak. Dari level 2, 3 sama 4. Level Dari 2. level nol Oh, level 0, dari 0 ya? 0, 1, nol 2, 3. ya, Oh, dari level 0 berbahaya. Yang pertama, belum sehat oh belum ya. sehat ya. Yang kedua, ya udah dikit-dikit naik Iya. sampai di posisi itu. Tentang kalau dana darurat itu sama dengan penghasilan ya? Atau pengeluaran ya, Kak? Pengeluaran sih Kak. Pengeluaran sama dengan dana darurat. Kayak gitu
Itu levelnya tuh dalam kondisi krisis bukan krisis ya, Kak, ngepas nggak sih, Kak, tubuhnya tuh? Iya, ngepas banget. Ngepas banget gitu ya, Kak, ya? Oh, mungkin bisa lanjut Kak, level-level selanjutnya gitu. Iya. Jadi kan levelnya ngepas atau ya oke, finansialnya udah aman, tapi di sini kita bisa kan ada, kita tumbuhkan keuangannya lagi di level selanjutnya, itu ketika, di level 4 ya Kak berarti. Di level 4 itu ketika semua alokasinya tuh aman, alokasi di sini berarti, kewajiban-kewajiban tadi, dana darurat aman, ada investasi. Jadi, ada investasi di sini maksudnya dari investasi itu kita bisa dapat penghasilan gitu, itu udah di level 4 ini. Berarti di level 4 itu semua kebutuhan primer tercukupi dan kita masih ada spare untuk menginvestasi gitu ya, Iya, Kak, ya? betul banget. Oh, iya iya, Kak. Nah, di level yang kelima itu, pendapatan dari investasi atau namanya tuh passive income, yang aktif itu ya dari gaji, dari kita punya bisnis misalnya berwirausaha itu memang aktif. Nah, kalau saham atau investasi itu malah pasifnya. Kenapa pasif? Karena itu kita alokasikan dari uang yang sisa-sisa tadi. Oh, masih ada kelebihan nih, kita investasikan. Makanya pendapatannya juga yang pasif, bukan yang aktif gitu. Nah, di level kelima ini dari pendapatan investasi aja itu tuh udah bisa nge-cover pengeluaran gitu. Oh, berarti dari angka kebutuhan dan juga investasi yang dijalanin itu bisa saling anu ya, bisa bisa tertutupi? Iya, dari Oh investasi aja belum gaji dan lain sebagainya. oh berarti sebenarnya kalau itu sudah, apa ya, lebihnya kok sudah apa ya, Kak, namanya itu kelebihan kelebihan, kok kayak, oh udah punya banyak di kantong uang banyak gitu ya, Iya, udah gitu. lebih dari itu. Karena dari investasi aja udah cukup gitu, apalagi yang tetap itu ya, Wah, penghasilan tetapnya. yang aktif income-nya pun nanti ada berapa gitu Iya, ya. berapa lagi gitu. Oh, Nah, di level yang paling tingginya di level 6 itu ketika dari tadi kan level 5 untuk memenuhi kewajiban-kewajiban biaya hidup gitulah. Nah, ini untuk gaya hidup, Kak. Jadi dari investasi aja udah bisa untuk gaya hidup gitu. Bisa dibayangkan nggak kira-kira? wah, dari kebutuhan terpenuhi, investasi jalan, bisa menutupi pengeluaran, sampai gaya hidup pun terpenuhi Iya. dengan investasi saja. Iya, dari investasi saja. Wah, Nah, ini istilahnya biasanya yang rame gitu, Kak, disebut financial freedom gitu atau sultan lah, udah bisa dibilang sultannya tuh ini. Ketika dari pendapatan investasi aja udah bisa untuk gaya hidup gitu. wah, berarti itu sudah sangat ya, Kak, ya, sangat next level gitu, Kak, ya. Iya, bener banget. Ah, kalau seumpama nih, Kak, ameh tanya, kalau rata-rata nih, Kak, mahasiswa atau kalangan anak-anak muda, itu berada di level berapa, Kak? Kalau menurut saya itu di level yang aman tadi, yang level balance. Itu juga tergantung dulu, keuangan masing-masing individu. Ada Hmm. aja yang masih pengeluarannya ternyata masih lebih banyak gitu dibandingkan penghasilannya gitu. Jadi masih di level 0, 1 karena kan juga masih ketergantungan juga kan Kak dengan orang tua gitu. Kalau itu, Kak, kan, tadi kayak ada di level mungkin level yang masih aman gitu, Kak. Nah, untuk minimal nih, Kak, sebagai progres atau kelanjutan dari tadi financial kategori ini, itu dari kalangan kita mungkin dalam jangka waktu berapa itu sampai ke level ke berapa ya, Kak? Kayak sebagai, "Oh, aku sudah nyaman dengan ini," gitu loh. Kayak level berapa sih yang harus aku tempuhi ini? Mungkin, menurut saya tuh di level ketika pemasukan itu sama dengan pengeluaran dan juga untuk dana darurat, itu udah safety, udah aman dulu lah. Karena selain untuk memenuhi kewajibannya, ada juga uang jaga-jaganya, gitu. Tapi kalau memang dirasa mampu gitu ya, udah punya penghasilan atau punya pemasukan dari pekerjaan misalnya, udah kita ngomonginnya udah bukan mahasiswa lagi yang bergantung sama orang tua gitu, dia udah bisa punya penghasilan dari pekerjaan untuk bisa berinvestasi itu justru lebih baik lagi Kak, karena ada passive income-nya gitu. Jadi passive income itu yang enggak kita jagain tapi kita dapat penghasilan gitu. Karena yang kita jagain kan yang aktifnya nih, ya dari gaji dan lain sebagainya. Tapi masih ada lagi nih kita masih dapat dari saham tadi atau investasi tadi. Oke, berarti buat teman-teman nih yang ada di luar sana, untuk teman-teman yang dari si milenial, dari kan udah pada tahu nih bahwa, oh, kategori-kategori yang di mana sampai yang mungkin saat ini dulu ya, Kak, yang ingin terpenuhi, Iya. yaitu pada saat pengeluaran atau penghasilan itu bisa menutupi semuanya, Kak, ya, Iya, sama betul dan banget. juga terpenuhi sama dana daruratnya. Kemudian, Kak,
kadang kan kalau dari finansial tuh ada apanya Kak ya, kayak toxic apa ya Kak namanya itu? Oh iya, At toxic finansial gitu iya ya. toxic finansial. Itu seperti kalau secara gambaran umum seperti apa sih Kak, gambaran umumnya? Oke, jadi kalau di sini yang dimaksud toxic finansialnya itu, tidak bisa memanajemen keuangan atau, keuangannya itu nggak sehat, itu, eee, seperti yang disebutkan tadi, yang pengeluarannya membengkak, nggak bisa memenuhi kewajiban. Tapi di sini ternyata toxic finansial itu biasanya berkaitan, dalam hubungan antara, laki-laki dan perempuan misalnya. Jadi kita dari sudut pandang kesehatan keuangannya dengan pasangan gitu. Nah jadi, kita sepakati dulu pengertian dari toxic finansial dulu ya Kak. Jadi toxic finansial itu ketika, eee, bu eee urusan keuangan dengan pasangan itu malah menimbulkan toksik atau merugikan salah satu pihak gitu. Dan pasti yang namanya merugikan itu tidak berdasarkan kesepakatan gitu atau berdasarkan kemampuan. Kak, dari penyebab nih Kak, dari toxic finansial, apakah dari masalah dua belah pihak, salah satu pihak, atau memang mungkin karena emosi atau ego atau apanya, mungkin dari sisi dari toksiknya tuh apa sih Kak penyebabnya? Bisa dari keduanya atau dari salah satunya sih Kak menurut saya. Karena kalau dari keduanya misalnya memang keduanya financially belum belum sehat atau masih bergantung atau belum bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya, tapi dengan pasangannya itu mungkin malah jadi, merugikan salah satu dan lain hal. Atau mungkin dari salah satunya misalnya, eee, satunya udah punya penghasilan sedangkan pasangan lainnya itu malah, eee bergantung dengan pasangannya, itu bisa menimbulkan toxic finansialnya, Kak. Oh berarti kayak ya bergantung ke pasangannya, terus Iya. apalagi kayak kalau ini Kak, kalau masalah kadang kan kadang kan toxic financial hubungannya sama hubungan kayak laki sama perempuan Kak. Kalau ada nih Kak alasan dari kayak ada kesulitan mungkin hubungan mungkin suami istri dan dia itu punya masalah keuangan, masalah ekonomi kayak gitu. Itu bisa dikategorikan sebagai toxic finansial atau bukan, Kak? Menurut saya itu masih bisa sih, Kak, dikategorikan karena, masih terkait dengan keuangan apalagi di urusan yang lebih lanjut ya ini udah berkeluarga, udah mulai pasangan itu kan sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan, "Oh aku udah nggak cocok," dan lain sebagainya ditinggalkan. Tapi ini kayak komitmen, jadi dalam keuangan pun juga, harus bertanggung jawab gitu, jadinya bisa dikatakan toksik. Tapi, mungkin kalau di level yang sudah menikah itu lebih berat karena tanggungannya nggak cuma dirinya sendiri tapi juga pasangan dan keturunan gitu ya, Kak? Baik, Kak. Kalau masalah tadi toxic finansial, Kak, kan kita kadang-kadang kan kita dari dan juga pemirsa yang ada di luar sana itu kayak bingung, Kak. Eee, kalau kalau kita kan kayak masih awam nih, apa ya, oh toxic finansial dan bedanya sama yang lainnya. Nah, kayak ada sih, Kak, kayak suatu contoh atau, studi kasus nih, Kak, dari toxic finansial nih, Kak, yang mungkin bisa memudahkan dari buat teman-teman milenial semua yang di luar, kayak, bahwa, ini ternyata tuh masalah dari toxic finansial. Malah nanti takutnya jadi kayak kesalahan analisis sendiri gitu Kak, kayak gitu. Ya mungkin itu ya, Kak, kaitannya sama keuangan, dengan pasangannya itu biasanya saling bergantung dengan pasangannya atau malah membebankan tadi, kewajiban-kewajiban masing-masingnya itu malah ke pasangannya. Salah satu aja gitu Iya, Kak ya. salah satu pihak aja, Kak, begitu. Itu kalau antar pasangan gitu ya, tapi kalau kita bahasnya di masa pensiun misalnya, di masa yang udah tua kan, eee, pasti udah, apa ya, udah nggak apa ya, anak-anaknya itu kan udah punya keluarga sendiri. Misalnya kita ngomonginnya di masa pensiun, tapi dia masih bergantung dengan anaknya. Itu kan mungkin pendapat orang di luar sana kan misal orang tua yang udah di masa pensiun atau udah nggak produktif buat kerja itu, eee, bergantung dengan anaknya itu wajar sebagai balas budi gitu. Sebenarnya malah menimbulkan masalah yang baru lagi, Kak. Jadi itu ada istilahnya sandwich generation. Pernah dengar, Kak? Sandwich generation. Aku pernah denger tapi sama-sama nih Kak, kurang-kurang paham kayaknya. Kayak, wah ini apa lagi nih? Kayak gitu ya Kak? I Gini, Kak.
Ya itu istilah-istilah zaman sekarang kan banyak banget yang muncul ya. Itu sandwich generation itu sebenarnya, yang disebut generation-nya itu yang anaknya itu, maksudnya dalam artian, anak yang menanggung orang tuanya. Kenapa sandwich, kayak dia tuh udah punya keluarga inti, menanggung keluarganya, tapi juga harus menanggung orang tuanya, begitu. Oh, berarti kayak beban 2 kali lipat gitu ya, Iya, Kak, ya? bener banget. Dan itu menurut saya masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia kan. Maksudnya udah punya keluarga, masih harus menghidupi orang tua. Nah, itu bisa ditinjau dari eh, orang tuanya dulu, misalnya itu tidak mempersiapkan masa pensiun, atau mungkin memang tidak punya tunjangan pensiun dan lain sebagainya. Itu malah nggak cuman merugikan pihak orang tuanya, tapi juga anaknya, keturunannya gitu ya, Kak. Jadi sandwich generation itu juga fenomena yang toksik juga menurut saya, karena keuangannya itu belum tentu dari keluarganya aja itu udah bisa dipenuhi gitu, malah juga orang tuanya, jadi bebannya nambah gitu. Jadi pun kayak kalau memang dari sandwich sandwich generation itu kayak gini ya, kayak kalau tendensi yang sendiri banyak tadi, untuk apa, untuk kebutuhan dirinya apa, untuk keluarganya sendiri itu kadang belum cukup tapi masih dibebani sama Orang tua, kebutuhan dari orang iya tua. bener. Nah, kadang kayak gini, Kak, kan ada dari kebanyakan Indonesia kan itu punya stigma ya, Kak, kalau, Iya, orang kayak kalau orang tua itu kayak ya satu balas budi, kemudian kalau masalah ini, "Oh, masa sama orang tua aja ikut hitung-hitungan," kayak gitu. iya, Nah, kadang kan itu harus di flashback ke masa apa ya, kayak masa mungkin doktrin, apa itu doktrinnya tuh kuat banget ya, Kak, kayak iya gitu. masyarakatnya. Kayak bahaya. Aslinya kalau masalah doktrin orang tua, kemudian dari anaknya, untuk memutus itu, Kak, dari doktrin atau kemudian budaya yang terus kayak gitu kan, kalau cara aku, kalau lama-lama stigma itu terus kan nggak akan kayak rantai ya, kayak nggak akan Iya, terputus ya, kayak gitu. iya, Kayak mulai dari kesadaran. Berarti kalau dari mungkin untuk orang tua di luar sana yang mungkin dari anak milenial sekarang, apa sih, Kak, mindset dari orang tua yang harus dimiliki gitu, Kak, biar nanti tuh dari anaknya tuh tidak merasa, "Oh, bahwa aku di sini tuh sebagai apa, bukan menjadi suatu alat investasi orang tua gitu loh, tapi sebagai mungkin sebagai anugerah, jadinya kayak, oh aku kayak untuk menjadi tanggung jawab apa, menjadi anak menjadi tanggung jawabnya orang tua itu bukan lagi, tapi kayak menjadi hak aja gitu loh." iya. Mungkin kalau kaitannya dengan balas budi itu sewajarnya, maksudnya adalah emang kita harus memberikan sebagian dari yang kita dapat gitu setelah berkeluarga, tapi tidak sampai di tahap yang ditanggung anak gitu. Jadi kalau ditanggung kan istilahnya udah kayak mulai dari makannya, kehidupan ini, misal misal di masa pensiun tuh masih ingin eh, beli ini itu, tapi masih ditanggung anak, jadi bener-bener bergantung. Kalau balas budi kan hanya sebatas oke, kita Oh, ber berbagi oh gitu ya. berarti lebih ke inisiatif dari anaknya, ingin Iya, membalas kebaikan orang tua selama iya, memberikan uang atau memberikan ya, apa, kecukupannya kayak gitu ya, Kak, ya? iya. Oh. Ya kalau tadi juga kaitannya apa, mindset orang tuanya harus bagaimana gitu ya. Itu mindsetnya di masa apa, udah menuntaskan anaknya gitu, udah berkeluarga semua, jangan sampai itu malah bergantung gitu. Mungkin bisa, mungkin kalau orang tuanya punya tunjangan tentang masa pensiun itu bisa masih mengandalkan itu. Tapi kalau untuk yang tidak punya itu bisa juga dengan direncanakan jauh-jauh hari gitu. Wah wah wah, ini ya, ini luar biasa ya, Kak, tentang adik kategori di level apa, dari level 0 sampai 6, dari finansial acak-acakan sampai financial freedom, yaitu kayak sultan gitu, gitu, Kak, Iya ya. benar banget. Kemudian sampai kita bahas tentang toxic finansial, toxic kayak bagaimana menjadi suatu racun lah, dari racun buat finansial kita, dari masalah kedua belah pihak, laki-laki ke perempuan, kemudian dari circle sandwich generation tadi, kita belajar bahwa wah, banyak banyak hal yang ada, Kak, ya, banyak banyak faktor yang mengaruhi dari kesehatan finansial, kemudian dari faktor-faktor X-nya, dari level-levelnya, dan juga kita juga dari teman-teman semuanya bisa mengerti nih, bagaimana
untuk memilih kemudian mengambil keputusan mengenai 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 keberlangsungan finansialnya masing-masing gitu, Kak, ya. Oke, buat selanjutnya nih, Kak, kita ada sesi sesi buat sesi yang selanjutnya mengenai manajemen healthy finance. Nah, untuk selanjutnya tetap stay tune ya di acara kita bareng sama Mbak Bisa. Marissa Ratnasari. Jangan lupa di acara FinTalk Financial Talking. Oke teman-teman semua, lanjut lagi ya kita pembahasan tentang di FinTalk Financial Talking bersama Mbak Marissa Ratnasari. Kita habis ini kita masuk ke sesi Q&A nih, Kak. Nah, dari kita kemarin kita udah ngumpulin nih mengenai dari teman-teman dari sosial media mengenai kebiasaan finansial atau financial freedom juga. Nah, ada beberapa pertanyaan yang cukup unik nih, Kak, dari teman-teman semuanya. Yang pertama nih, Kak, dari saudari Intan. Saudari Intan Pramudia. Yaitu bagaimana sih, Kak, cara kita ingin memiliki dana darurat tetapi tidak memiliki pendapatan tetap seperti itu? Ya menurut saya untuk mengalokasikan dana darurat tapi pendapatannya itu tidak tetap, berarti mungkin dari gajinya sendiri masih apa ya, belum sama gitu ya, dalam periode tertentu nggak sama gitu. Mungkin menurut saya dari awal kan kita mengalokasikan pengeluarannya gitu untuk apa, ketika pengeluaran itu, ini dalam catatan pengeluarannya itu udah terpenuhi ya Kak, jadi masih ada kelebihannya. Nah kelebihannya itu bisa digunakan untuk dana darurat, mungkin nggak harus yang besar gitu dana daruratnya, tapi eh, dalam konteks itu yang wajib-wajib itu udah terpenuhi, dari penghasilan yang tadi kita dapat itu masih bisa untuk dialokasikan dana darurat. Tapi karena di sini pendapatannya kan nggak sama gitu dalam periode antara sekarang dan selanjutnya, itu mungkin dialokasikan itu pengeluarannya Kak, pengeluaran untuk tiap bulannya apakah juga sama atau tidak tetap juga gitu. Misalnya eh, pengeluarannya itu juga tidak tetap, maka tiap bulan harus melakukan perencanaan keuangan, itu mau nggak mau gitu. Oh, berarti tetap harus setiap bulan harus evaluasi terus gitu ya Ya dari karena pengeluaran tidak maksudnya. tetap. Iya, karena tidak tetap juga. Berarti kalau mungkin ini juga menjadi ini, Kak, ya, juga masalah beberapa orang kayak kalau memang dari pendapatannya nggak tetap, tetapi ke dana darurat itu kadang tuh boleh nggak sih, Kak, kalau kita itu mengalokasikan potong apa ya, Kak, namanya ya, kayak potong di awal. Oh iya. Mungkin kayak, oh aku mungkin bulan ini dapatnya mungkin 2 juta. Nah, alokasiin, oh mungkin 200 ribu buat dana darurat. Nah, entah nanti satu bulanku kebutuhanku nanti ya gimana, ya aku tetap bertahan sama 1,8 juta sisanya kayak gitu. Itu bisa bisa dilakukan apa nanti itu malah menjadi suatu momok bom waktu ya, Kak, itu gimana? Sebenarnya itu juga kondisi yang aman juga, karena dia udah berkomitmen untuk mengalokasikan sekian di awal, dan dia juga berkomitmen mau gak mau dengan uang segini aja untuk lanjut Kebutuhannya selanjutnya. kebutuhannya itu. Sebenarnya itu malah lebih aman sih Kak, karena dia udah komitmennya malah di awal, enggak yang saya sampaikan sebelumnya malah dari sisanya gitu. Dari Kadang kan sisa gitu ya. iya. Jadi menurut saya itu tadi langkah yang cukup efektif juga sih Kak. Iya, iya. Kadang ya sih. Karena kayak godaannya ya, Kak, kalau Iya, masalah kalau kita mengalokasikan di awal. Kadang kan karena kebutuhan per bulan kadang kita mungkin kalau kondisinya ini kan tidak tetap ya. iya, Ya mungkin kondisi yang tetap, kalau yang udah dialokasikan tapi kadang ada kebutuhan yang tidak tidak apa ya, tidak terduga. iya Mungkin darurat. butuh apa, kayak waduh udah habis duluan. Nah, Iya. nanti kadang-kadang tuh kayak ketergiur, ah udah pakai darurat aja lah, pakai ini udah buat makan atau buat apa. Jadinya malah itu masuk kategori dari toxic financial mungkin juga ya, Kak? Bisa sih Kak, karena tidak berkomitmen, tidak disiplin tadi kan Ah, untuk iya juga ya. menerapkan pengalokasian dananya. Oh, berarti itu gatel ya, Kak. Iya. Namanya gatel pengen pengen punya cikal duit terus gitu, Kak. Iya Itu juga betul. toxic ya, Kak. Wah, wah bagus juga nih.
Wah, ini Kak ada pertanyaan lagi Kak dari temen nih dari Arya Bisma Febrianto. Bagaimana cara memanajemen keuangan nih Kak bagi anak kos? Nah, terutama ini aku juga anak kos juga nih. Iya. Nah, mungkin ada tips ini Kak, mungkin dari Kak dari Mas Arya ini bingung. Wah, mungkin dari awal dari tingkat satu ya, mungkin baru Iya. pas pertama kali pertama kali, wah aku ngekos harus gimana sih ini aku ngatur uangnya, bisa di sini Kak, mungkin bisa membantu. Iya mungkin, kita kan udah sadar nih, bahwa di ngekos itu kan uangnya mau nggak mau segini harus cukup gitu ya. Ya betul betul. Nah maka, belajarlah buat untuk melakukan perencanaan gitu. Misal kalau perencanaannya itu nggak harus di awal, tahu semua, minimal yang besar-besar dululah, misal untuk bayar kosnya, misal untuk uang saku hariannya atau mingguannya gitu. Nah, dari merencanakan itu, bisa juga dengan gimana caranya kita mengupayakan supaya tetap hemat nih, Kak. Mungkin dengan memanfaatkan fasilitas umum, misalnya kalau anak kos itu kan nugas dan lain sebagainya tuh pakai fasilitas wifi sekolah gitu. Jadi gimana caranya pengeluarannya itu ditekan gitu. Oh berarti sebenarnya mencari memanfaatkan kondisi ya itu Kak Iya ya. bener. Oh kalau kalau di sekolah bisa wifi gratis, mungkin Iya. kalau pergi-pergi bisa nebeng gitu Iya kan ya. bener. Oh jadinya lebih ke bagaimana cara mengatur pengeluarannya aja berarti Kak ya. Iya, karena pemasukannya kan udah segitu Udah gitu kan. segitu, tinggal pengeluarannya bagaimana manajemennya gitu. Iya bener. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi tentang ini Kak. Ini tentang bagaimana nih Kak cara mengelola keuangan yang baik atau khususnya dari berjualan online atau marketplace ya seperti itu. Ini pertanyaan ini cukup bagus dari Adela Tita Anggita. Oke mungkin, menurut saya itu dengan pendapatan dari berbisnis online itu dialokasikan di, tabungan atau rekening yang berbeda gitu. Supaya, tidak tercampur dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain tadi, kewajiban-kewajiban yang lain, Kak. Hmm. Oh berarti tabungan yang berbeda itu berarti kayak dialokasikan untuk itu untuk kebutuhan secara full kayak bukan kebutuhan ya tapi kayak alokasi untuk tadi kan dari berjualan ya berarti penjualannya tuh full kayak dari seluruh pendapatan masukin ke satu rekening berbeda. Ya bisa disebutnya tuh diversifikasi, entah itu dari pendapatan bisnisnya untuk modal lagi, bisnis lagi, atau disisihkan seberapa. Jadi, dengan melakukan diversifikasi gitu, eee dinilai lebih aman sih, Kak, karena nggak tercampur dengan yang lainnya. Kalaupun mau dicampur atau dialokasikan itu, tetap disisihkan menurut saya gitu. Jadi konsep diversifikasi tuh bisa juga untuk investasi juga, Kak, karena ada istilah tuh, don't put your egg on the one basket kan. Jadi, gimana caranya, nggak ditaruh di satu tempat supaya nggak bablas. Misal, tadi udah menerapkan aturan tadi supaya nggak kecampur antara modal, mana atau kebutuhan atau dana darurat begitu, Kak. Oh berarti dari tadi jangan masukkan satu telur ke satu semua telur ke satu ember gitu ya. Iya, Oh bener. berarti untuk mengatur seperti itu seperti memploting ya kayak Iya. memploting semua. Wah aku ini buat ini nih pakai ini aja. Nah kalau kayak itu kadang ada nggak sih Kak? Kadang kan bingung nih. Oh kadang kan kalau di rekening bank atau itu mungkin ada bunga, kadang ada potongan administrasi atau apa. Ada nggak sih Kak kayak produk yang di mana itu dia buat saving money untuk jangka panjang, tapi itu eee, mungkin wah aku pengen yang bunganya tinggi, atau yang aku pengennya yang returnnya tuh dalam setahun tuh besar kayak gitu. Tapi bisa dicairkan mungkin berjangka atau gimana itu Kak? Ada nggak sih kayak gitu? Yang tabungan atau apa? Ada sih, Kak. Jadi itu tergantung produk, banknya seperti apa. Pasti kan sebelum mulai menabung tuh kan dijelaskan dulu bunganya seberapa, terus, minimal depositnya berapa, atau bisa ditarik dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu disesuaikan saja dengan keuangan, atau uang yang mau disimpan itu dengan produk, banknya atau tabungannya, begitu. Oke. Buat perbedaan nih Kak,
kadang kan aku pernah kalau bank-bank itu kan Kak di pamflet mungkin harga kurs dan lain-lainnya. Itu ada namanya kayak bunga deposito, ada bunga kurs dan lain-lainnya Kak. Nah, bedanya tabungan biasa sama tabungan deposito itu apa sih Kak? Tabungan biasanya itu maksudnya, sama-sama di bank atau gimana yang Mungkin dimaksud? sama-sama di bank, mungkin jenis simpanannya apa ya? Oh iya, Simpanan deposito sama simpanan, reguler kayak gitu mungkin ya, aku nggak tahu, kurang tahu sih paham. iya. Mungkin kalau deposito itu ada minimal depositnya, maksudnya minimal yang harus ditabungkan. Jadi tiap menabung harus segini Oh gitu. berarti udah ada startnya dari Iya, udah awal gitu, diatur sama ketentuannya banknya. gitu. Iya benar. Oh, jangkanya Kak, Kak, itu Kak, jangka mungkin kan kadang ada yang bunga jangka 6 bulan, jangka 12 bulan, jangka 2 tahun, 24 bulan gitu. Aslinya asal muasalnya itu kayak dari bank itu mengikut dari Bank Indonesia atau memang mungkin dari global Kak itu? Itu biasanya juga dipengaruhi sama kebijakan, di negara itu, Kak. Jadi dengan kalau Bank Indonesia itu sebenarnya bukan mengatur yang bunganya, jadi bunganya ya kebijakan masing-masing banknya itu, disesuaikan sama tujuan dia menabung. Jadi kan mereka yang ngasih produknya ya kan. Nah, nanti nasabahnya yang memilih. Nah, kalau Bank Indonesia tuh lebih ke melakukan controlling sih, Kak, controlling. Jadi hampir sama dengan OJK tadi untuk mengawasi, melakukan, controlling tadi supaya udah sesuai dengan, gimana bank itu seharusnya. Jadi kalau, Kakak tahu, mungkin sadar ada Bank Perkreditan Rakyat ya? Oh BBR. Iya itu, sama-sama bank tapi ada yang membedakannya sama bank-bank yang kita tahu gitu. Jadi kalau bank pada umumnya itu boleh melakukan transaksi, mata uang asing makanya ada bunga kurs tadi. Sedangkan kalau yang BPR tuh nggak ada Kak, nggak boleh. Nah, BI itu yang mengatur itu, mengawasi hal itu. Wah berarti ini cukup kompleks banget ya masalah kayak Iya. gini ya Kak ya? Oke. Wah ini kayaknya udah sampai di akhir sesi nih Kak. Nah, untuk Q&A-nya juga sudah selesai. Buat buat selanjutnya mungkin ada nih Kak, buat tips and trick nih buat dari teman-teman dari Mbaknya untuk teman-teman milenial yang lainnya yang masih kayak bimbang nih. Aku harus gimana sih? Mulai kayak gimana? Terus aku kalau harus mulai menabung atau apa harus mungkin gimana biar aku tuh lebih cepet dapatnya atau apa gimana? Biar mungkin tips agar jadi konsisten dalam memanajemen atau bagaimana cara melatih dalam pengeluaran. Bisa nggak Kak dikasih tipsnya mungkin Kak? Ya mungkin untuk tips memilih antara menabung atau investasi ya untuk sama-sama safety-nya gitu. Kalau menabung kan kita hanya menyimpan, sedangkan investasi itu kita menumbuhkan. Nah itu, bisa disesuaikan atau apa ya, kalau menurut saya lebih mending yang investasi kalau boleh saya memilih gitu. Karena kalau tabungan itu tergerus sama yang namanya inflasi Kak, jadinya untuk Oh, tipsnya oh nilai mata uangnya itu ya iya, inflasi. jadi makin turun gitu. Kan karena kita kan akan makainya di masa yang akan datang gitu. Kenapa malah nilainya makin turun sedangkan investasi itu enggak. Jadi mungkin kalau tipsnya saya itu, bisa belajar untuk berinvestasi. Ini dalam catatan segala tadi kebutuhan dan darurat udah kita praktekkan gitu ya, udah kita alokasikan. Nah, untuk tipsnya itu ya, eee, mulai cari tahu tentang istilah-istilah, tentang produk-produknya, tentang lembaganya supaya dalam ketika, praktek itu, enggak ditipu atau enggak, salah Oh memilih nggak gitu. ikut-ikutan aja Iya masuk gitu. orang. Iya juga sih Kak. Wah bagus, lumayan bagus juga nih buat tips and triknya nih. Wah mungkin ini makasih ya Kak. Terima kasih dari Kak Marisa Ratnasari sudah sudah berkenan hadir pada acara talkshow kali ini. Saya dari sebagai MC sangat terima kasih ya. Dan juga untuk closing statement nih Kak, eee, buat buat dari milenial, kemudian dari finansial, dari pembahasan dari pembahasan yang kita lakukan, dari kesehatan finansial seperti apa, kemudian dari kesehatan finansial seperti apa, kemudian faktor-faktornya dan kategori-kategorinya, terus dari aturan-aturannya yang tadi 50, 30, 20 dan penerapannya dan konsistensinya ya Kak, Iya. dari kita untuk mencapai tadi sampai kebebasan finansial atau financial freedom ya itu Kak. Kemudian ada dari financial vitamin yang udah jelasin dari A, B, C, D yang
wah itu bagus bagus banget ya Kak buat teman-teman yang lainnya mungkin yang malah belum pernah tahu apa itu Iya, financial benar. vitamin, bisa paham, oh bahwa dari finansial itu ada step-stepnya dan aku nggak bisa ngelewatin itu. Iya, Step-stepnya yang memang paten harus aku lalui agar aku bisa nge-grow dari iya, benar. finansial manajemenku sendiri kayak gitu. Kemudian dari kategori ada level 0 sampai level 6, kemudian toxic finansial yang dimana suatu gangguan-gangguan dari faktor-faktor dari manusianya, kemudian dari luar juga. Wah, ini banget banget nih Kak dari yang pembahasan di finansial kali ini. Eh, mungkin mungkin ini suatu bisa menjadi bahan pembicaraan yang cukup luas nih, Iya, dan juga dari pihak milenial bisa bisa banyak belajar dan mengambil keputusan mengenai iya, benar kesehatan banget. finansial sendiri, dan juga lebih ke finansialnya sendiri-sendiri ya, finansial pribadi lah seperti itu Kak. Dan juga untuk ini saya terima kasih sudah terima kasih untuk Mbak Marisa sudah datang. Mungkin untuk closingan kali ini saya akan nutup nutup acara kali ini dengan saya Kak ya, untuk closingan kali ini aku mau mau ngajak, ada ini dari Fintalk itu Iya, ada kayak tagline yaitu better life healthy finance for better life. iya. Nah, nanti Oke, bisa nih Kak dari Kakak sama saya dan Kakak iya. nanti bisa semangat dan jargon ya, Iya, jadi jargon fintech. Kalau aku bilang fintech nanti jawabnya healthy healthy finance for finance better life for gitu ya Kak better ya. life. Iya. Oke. Oke, langsung aja Kak ya. Iya, iya. Oke, aku lanjut. Fintalk, Financial Talking, Healthy Healthy Finance finance for for Better better life. Life. Terima kasih ya dari Kak Manu Marisa. Ya. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak. Waalaikumsalam. Jadi kayak kan salah itu ya tadi ya, kalau mas kesadaran masing-masing bisa mulai kita milenial pada toxic finansial yang gimana